Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penilai uji kinerja, nama saya Ismail Dede Sumanto dari SD Negeri 01 Kreo, Kecamatan Ranudongkal, Kabupaten Pemalang. Mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025 LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan, nomor induk 20712509998 pada hari Jumat 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran PAI BP kelas 5 semester 1 dengan materi perjanjian Hudaybiyah. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Al-Jazid Afiza Astadina tidak berangkat ya, Afiza ya. Amira Viola. Sebelum Pak Guru memulai pembahasan pada kali ini, ada yang sudah tahu apa arti perjanjian? Perjanjian tahu? Kalau janjian sama temannya sudah pernah? Nah, kalau janji harus ditepati. Ya, kita akan membahas tentang perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kafir Quraisy pada tahun 6 Hijriah. Namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik dapat meyakini adanya perjanjian Hudaybiyah dengan benar. Ya, kalau ada yang sudah pernah tahu perjanjian Hudaybiyah, tapi sekarang ditambah meyakininya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis apa keuntungan dan kerugian perjanjian Hudaybiyah. Karena setiap perjanjian mungkin saja ada keuntungan, ada kerugian. Sudah tahu perjanjian Hudaybiyah itu apa? Ada yang sudah, ada yang belum? Oke, yang sudah, tunjuk jari, coba yang sudah. Coba yang sudah perjanjian Hudaybiyah itu apa? Coba nggak apa-apa, yang berani. Oh iya, tak. Kalau belum, kita mulai dulu. Pengertian perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kafir Quraisy pada tahun ke-6 Hijriah. Kok 6
6 Hijriah sebelumnya pasti ada latar belakangnya Pak Guru. Ya Pak. Pertama, ada gencatan senjata selama 10. Gencatan senjata tahu ya? Tidak boleh terjadi pembunuhan, tidak boleh terjadi peperangan selama 10 tahun oleh kedua belah pihak. Kemudian Rasulullah dan rombongan tidak boleh umroh tahun ini. Berarti tahun ke-6 Hijriah Nabi Muhammad tidak boleh umroh beserta pengikutnya, bisanya tahun depan. Dan tidak boleh ada orang Islam yang menyeberang ke Madinah. Tapi kalau ada orang Islam yang murtad atau yang kafir lagi ke Mekah diperbolehkan. Berarti gini, kalau ada orang kafir pengen masuk Islam tidak boleh ke Madinah. Tapi kalau ada orang Islam pengen murtad atau pengen keluar dari Madinah diperbolehkan lagi kembali ke Mekah. Perjanjian ini ditentang oleh banyak sahabat, didialogkan oleh banyak sahabat. Perjanjian ini merugikan. Kenapa? Karena orang Islam kok tidak boleh menerima pasukan atau tidak boleh menerima orang lagi dari luar Madinah, sedangkan orang kafir Quraisy boleh menerima orang dari Madinah. Ini merugikan menurut para sahabat. Namun perjanjian ini adalah justru perjanjian yang nanti menjadi titik balik luar biasa adanya dakwah Islam ke Mekah, bahkan nanti menjadi penyebab adanya Fathul Mekah. Pak Guru beri tugas, apakah ada keuntungan dan kerugian bagi umat Islam dalam perjanjian Hudaybiyah? Tugas ini nanti bentuknya setelah kalian diskusikan berdasarkan kelompok. Ya, ini kelompoknya seperti ini aja ya. Kelompok ini aja. Guru sudah bagi ini setiap anak 4 atau 5 anak atau 6 anak atau ada yang kurang 4 anak ada ya. Ada yang 4 anak boleh. Itu nanti membuat peta konsep atau minmat. Nanti dipresentasikan ke depan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari buku yang kalian ada di meja kalian, ada bukunya. Kemudian tadi pemaparan dari Pak Guru yang tentang perjanjian Hudaybiyah, nanti Pak Guru tetap tayangkan. Kemudian dari video. Paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, kita lihat video sambil kalian membuat tugas materi peta konsep atau mindmap. Yang kalian akan garap adalah analisis dan diskusikan. Analisis dan diskusikan apakah ada keuntungan dan kerugian bagi umat Islam dalam perjanjian Hudaybiyah. Keuntungan dan kerugiannya kalian tulis peta konsepnya ya. Nanti ada yang maju ke depan, nanti Pak Guru kalian presentasikan tulisannya. Gitu ya. Assalamualaikum. Perjanjian Hudaybiyah bagian pertama. Perjanjian Hudaybiyah adalah salah satu peristiwa yang amat penting dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam. Perjanjian antara kaum Muslimin Madinah dan kaum kafir Quraisy Mekah ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Sebelumnya, Madinah yang kala itu telah terbebas dari gangguan orang-orang Yahudi maupun teror perang dari suku lain, membuat para penduduk Madinah dapat merasakan ketenangan dan suasana Madinah. Dari sini mereka mulai berihram, yakni mengenakan pakaian yang tidak berjahit, seraya bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata ya, silakan setelah melihat video pemaparan Pak Guru dan ada bukunya, silakan dikerjakan tugas dari Pak Guru selama 20 menit. Nanti setelah itu kita akan mempresentasikannya.
Coba dilihat, kelihatan hasilnya teman-teman. Oke, ini hasil dari kelompok terakhir ya, kelompok 5. Terima kasih. Kita simpulkan untuk materi kali ini. Kesimpulannya tadi dari 5 pemaparan yang Pak Guru dengarkan dan kalian diskusikan, ada beberapa kesamaan. Coba kelompok ini kesamaan, coba dibaca. Oh ya, Pak Guru juga akan menyimpulkan tentang materi kali ini. Kesimpulannya kali ini adalah perjanjian Hudaybiyah yang dianggap oleh para sahabat Nabi Muhammad sebagai perjanjian yang merugikan orang Islam, rupanya ada keuntungan meskipun juga ada kerugian. Terima kasih. Hasil produknya, hasil proyeknya silakan dikumpulkan. Ini kita akan mengadakan evaluasi dari awal sampai akhir materi dan apa yang kalian diskusikan. Pak Guru akan mengetes, mengevaluasi satu persatu pengetahuan kalian. Ini silakan tugas pribadi, bukan kelompok. Setiap siswa mengerjakan soal ini sebagai evaluasi atau nilai pengetahuan. Ya. Sudah selesai? Kalian dicocokkan ya, ditukar sama temennya. Nomor 1. Tujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah pada tahun itu adalah untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang jawabannya umroh boleh, yang melaksanakan ibadah umroh juga boleh. Yang penting melaksanakan umroh ya. Yang kedua, utusan kafir Quraisy untuk menghalangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya pada tahun itu ya. Namanya siapa? Iya udah disebutin dari pertama Pak Guru. Kalau lupa ya berarti tidak diperhatikan. Ya, Suhail bin Amr. Yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun pada 6 tahun ke-6 Hijriah. Oke, betul. Yang jawaban saya ini salah ya. Perjanjian Hudaybiyah hanya berlangsung 1 kali. Berapa lama perjanjian Hudaybiyah berlangsung? 10 tahun. Ya, berlangsung dalam perjanjiannya itu 10 tahun. Ingat-ingat ya, perjanjiannya 10 tahun tapi hanya terjadi 2 tahun karena ada pengkhianatan dari sekutu kafir Quraisy. Yang kelima, apa keuntungan perjanjian Hudaybiyah? Hasil diskusi kalian tadi, apa keuntungannya ya? Perjanjian Hudaybiyah itu mempunyai keuntungan yang jawabannya seperti tadi, diakuinya komunitas muslim itu betul, atau diperbolehkannya umroh untuk tahun depan itu juga boleh, atau diperbolehkannya haji itu juga boleh. Sebelumnya orang Islam itu nggak boleh masuk Mekah ya.